Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas keterbagian untuk mata kuliah pengantar matematika modern. Saya akan share screen. Ini diambil dari buku How to Think Like a Mathematician. Ini halaman PDF-nya 201 ya, chapter 27. Nah, kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Ini objek yang sangat sederhana di matematika. Nah, yang pertama ini masalah keterbagian. Apa sifat-sifat dasar yang bisa kita peroleh dari himpunan bilangan bulat. Nah, yang pertama definisi ini 27.1 ya. Sebuah bilangan bulat A membagi B jika terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan K dikali A. Pada kasus ini kita bisa katakan bahwa B habis dibagi oleh A. Dan ini cara menulisnya. Jadi garisnya tegak ya. Kalau begini kan artinya A dibagi B. Tapi kalau yang ini A membagi B. Nah, kalau A ini tidak bisa membagi B, maka ditulis begini. Istilah lain dari pembagi ini adalah faktor ya. Kalau di SMP dulu kan. Jadi dalam hal ini A adalah faktor dari B. Boleh juga dikatakan A membagi B. Nah, ini beberapa catatan ya terkait dengan materi ini. Sebelumnya sudah dibahas terkait dengan bilangan prima ya rasanya. Jadi konsep bilangan prima ini sangat bergantung pada keterbagian oleh bilangan asli ya. Kemudian dalam definisi itu kan tadi ada kata-kata jika atau if there exists ya. Nah, kalau definisi itu bacanya jika itu dalam definisi pengertiannya atau sebenarnya adalah jika dan hanya jika. Oke, ini beberapa contoh. Misalnya, 3 adalah faktor dari 6 atau 3 membagi 6 karena kita bisa menulis 6 sama dengan 2 kali 3 atau 3 kali 2 gitu ya. Begitupun negatif 3 merupakan faktor dari 6 karena terdapat bilangan bulat yaitu negatif 2 sedemikian sehingga 6 sama dengan negatif 3 dikali negatif 2. Kemudian ini adalah setiap bilangan bulat habis dibagi 2. Kalau ini adalah definisi ya. Kemudian yang lain ini adalah bilangan yang habis dibagi 10. Kelihatan ya angka satuannya 0. Kemudian contoh yang lain untuk setiap bilangan bulat genap N 3N habis dibagi 6. Nah, karena bilangan bulat N ini genap, maka dia habis dibagi 3 gitu ya. Sehingga bisa ditulis seperti ini. N sama dengan 2N. Tadi yang habis dibagi 2 itu ya. Nah, sehingga 3N-nya bisa kita tulis sebagai 3 kali 2N. Karena N-nya sama dengan 2N. Sehingga kita peroleh 6N. Ini artinya 3N habis dibagi oleh 6. Nah, kemudian 5 tidak bisa membagi 33. Atau 5 itu bukan faktor dari 33. Karena 33 kalau kita bagi dengan 5, hasilnya 6, tapi ada sisanya. Nanti ini akan ada pembahasan. Jadi ini 5 tidak bisa membagi 33 atau bukan faktor dari 33. Nah, setelah itu silakan Anda cari contoh sendiri gitu ya. Kemudian berapa banyak cara untuk mengeneralisasi ini bahwa 6 habis dibagi 6 membagi atau faktor dari 3N untuk N bilangan genap.
Nah, berikutnya ini mungkin bisa dibaca ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita tambahkan dua bilangan atau lebih general lagi, kelipatan dua buah bilangan yang habis dibagi A, gitu ya. Nah, ini lihat di teorema 27 titik 5. Jika A membagi B, atau saya pakai istilah yang umum aja faktor ya. Jika A adalah faktor dari B dan A adalah faktor dari C, maka A merupakan faktor dari MB ditambah NC, di mana M dan N-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, untuk memahami teorema ini, eh, silakan membuat contoh konkretnya, gitu ya, contoh konkret. Nah, dalam hal ini, oke, kita misalkan ambil A-nya 3. Yang bisa dibagi 3 itu 12, 21 juga bisa. Jadi kita sebagai contoh kita pilih B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 21. Tentu Anda boleh ambil yang lain, misalnya B-nya 10, C-nya misalnya 33 itu boleh. Nah, tapi yang pasti ini memenuhi hipotesis yang ini ya. Nah, setelah itu kita perlu mencari M dan N-nya. Sebetulnya sembarang ya. Tapi dalam hal ini eh, kita pilih M yang 4. Ini contoh aja ya. Maka dari situ kita peroleh MB ditambah MC. Tadi M-nya 4, B-nya 12 ya yang ada di sini. Kemudian N-nya negatif 6, B-nya 12, maka diperoleh hasilnya negatif 78. Dan negatif 78 itu habis dibagi 3, yaitu hasilnya ini. Itu artinya A merupakan faktor dari MN ditambah BC. Itu contoh ya. Nah, yang lainnya kalau mau trivial ya ini yang diambil. Oke. Nah, cara membuktikannya secara umum, oh ini loncat. Ini di bawahnya ada beberapa keterangan ya, hal-hal yang apa namanya trivial. Trivial itu mudah lah gitu ya. Ini misalnya kalau M dan N-nya satu. Ini kalau M-nya satu atau M-nya satu, N-nya negatif satu. Nah, nanti ini dibaca ya. Nah, sekarang untuk membuktikan teorema tadi, ya, tadi kan A-nya membagi B. Kalau A-nya membagi B, artinya terdapat bilangan bulat sebut saja K1, sedemikian sehingga B-nya sama dengan K1 kali A. Kemudian tadi A juga membagi C, maka terdapat bilangan bulat K2, sedemikian hingga C-nya sama dengan K2 dikali A. Nah, sekarang kalau ini kita hitung, MB, nah, maksudnya ini tujuan kita mencari bilangan bulat sehingga MB ditambah NC itu sama dengan suatu bilangan bulat dikali A. Jadi MB ditambah NC-nya itu kelipatan. Nah, setelah itu ya kita tuliskan aja ini. MB ditambah NC. Ini M, B-nya tadi ini, gitu ya. Ini N, C-nya ini. Maka dengan sifat distributif kita peroleh ini. MK1 ditambah MK2 itu adalah bilangan bulat. Sehingga bisa kita sederhanakan. Misalnya jadi K dikali A, gitu ya. Nah, itu menunjukkan, kalau di sini dia pakai K3, tapi tidak masalah ya. Nah, itu karena MB ditambah NC-nya itu merupakan kelipatan A, maka A merupakan faktor dari MB plus NC. Nah, cara menulis bukti yang sudah dihaluskan ya, yang apa namanya, yang bukan lagi kotretan, kira-kira seperti ini. Berdasarkan hipotesis atau asumsi, terdapat bilangan bulat K1 dan K2, sedemikian sehingga ini. Maka untuk setiap bilangan bulat M dan N, ya, kita peroleh ini. Atau untuk setiap bilangan bulat M dan N diperoleh, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan dipasifkan kalimatnya ya. Diperoleh seperti ini. M dikali K1 kali A ditambah N kali K2 kali A. Kemudian, ini kan berdasarkan hipotesis ya. Maka terakhirnya seperti ini.
terakhir ya tentu saja tulis terbukti. Nah, ini silakan dipelajari nih. Pelajaran yang bisa diperoleh dari contoh tadi. Berikutnya adalah akibat dari teorema 27.7. 27.7. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat. Ya, A dan B adalah bilangan bulat. Jika A membagi B, maka A membagi B kuadrat. Nah, ini sebetulnya ya penerapan dari teorema 27.5, 27.5 dengan memilih M-nya sama dengan B dan N-nya sama dengan 0. Ya, coba kita lihat 27.5. Nah, ini ya. Jadi M-nya kita substitusi aja dengan B, kemudian N-nya 0. Maka kita peroleh, oke, A membagi B gitu ya. Dan A membagi C, maka seperti ini ya. Oke, sebentar, coba kita lihat lagi. Ya, memilih M-nya sama dengan B dan N-nya sama dengan 0. Tapi tanpa itu juga sebetulnya mudah aja ya. Kalau A, kalau misalnya ini tidak kita pandang sebagai akibat, kita bisa buktikan secara langsung. A membagi B itu kan artinya B sama dengan A dikali suatu bilangan bulat. Nah, kita tujuannya mau mencari B kuadrat itu betul nggak kelipatan dari A. Gitu ya. Nah, kalau B kuadrat, ya ini aja dikuadratkan. Kalau itu dikuadratkan, kita peroleh A kuadrat kali K kuadrat. Dan ini sama dengan A dikali eh, A dikali K kuadrat. Ini tuh adalah bilangan bulat. Misalnya kita sebut saja apa N gitu ya. Nah, berarti kan B kuadrat kelipatan A, kelipatan dari A. Nah, seperti itu cara membuktikannya. Tapi boleh juga menganggap apa ini tuh bagian dari koroleri sehingga membuktikannya tinggal substitusi M-nya sama dengan B dan M. Jadi lebih mudah. Yang lainnya ini namanya sifat transitif ya. Nah, ini nanti boleh dibaca ini ya. Saya akan jelaskan dengan notasi lain supaya kotretannya tadi ya. A membagi B artinya B sama dengan A kali K gitu ya. B membagi C atau B faktor dari C artinya C sama dengan eh, A kali L gitu ya. Nah, kita mau membuktikan A membagi C. Berarti yang harus kita lakukan C sama dengan harus A dikali apa di sini. Gitu ya. Nah, tapi kan kita sudah tahu yang ini. Sorry. A membagi B, B membagi C. Nah, berarti ini bukan A dong, harusnya B di sini. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, dari sini C sama dengan B kali L, sementara B-nya adalah A kali K dikali L. Jadi sama dengan A dikali KL, dan ini adalah bilangan bulat. Jadi bisa kita tulis A kali suatu bilangan, sebut saja R gitu ya. Artinya kalau begitu C adalah kelipatan tadi. Nah, yang ini silahkan dicoba sendiri ya. Nah, ini apa namanya? Bukti yang sudah rapih nulisnya ya. Kemudian ini nanti sebagai latihan nih. Saya tandai ini sebagai latihan. Exercise 27.12. Nah, contoh yang lain eh, ini bisa dipelajari sendiri lah ya. Misalkan untuk setiap bilangan genap n, n kuadrat tambah 2n tambah 8 habis dibagi 4. Nah, ingat definisi bilangan genap berarti merupakan kelipatan 2 kan ya.
sebut saja 2 kali M gitu ya. Tinggal substitusi ke sini, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini juga ya, tunjukkan bahwa X kuadrat tambah 9X tambah 20 habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Nah, ini tinggal kita bagi. Kalau sebelumnya misalkan A ini disebut bilangan genap jika dia habis dibagi 2, gitu ya. Ini kan habis dibagi 2. Nah, dia itu juga bilangan gasal atau kalau dulu ganjil jika dibagi 2 sisanya 1. Nah, tinggal bagi aja kasusnya seperti itu. X-nya ini kan bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya itu bisa genap, bisa gasal. Nanti untuk 2 kasus itu substitusi ke sini. Nanti muncul 2 enggak? Ya, 9X tambah 20 harus dalam bentuk 2 kali sesuatu. Kalau ini bisa dibuktikan, maka X kuadrat tambah 9X tambah 20 itu habis dibagi 2 atau merupakan bilangan genap. Oke, berikutnya masalah keterbagian kita masuk ke bilangan prima. Ingat sebelumnya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, asumsinya ini bilangan primanya kita ambil yang positif aja. Karena bilangan prima juga kalau kita mainnya di bilangan bulat ya ada negatifnya. Nah, ini teorema yang paling terkenal dalam berkaitan dengan bilangan prima. Dibuktikan oleh Euclides. Bunyinya begini, banyaknya bilangan prima adalah tidak terhingga. Ya, banyaknya bilangan prima adalah tidak terhingga. Nah, kita buktikan dengan cara kontradiksi. Karena membuktikan sesuatu tak hingga itu eh, sangat sulit kalau secara langsung. Oleh karena itu, kita gunakan sebaliknya atau kontradiksi ya. Kurang lebih kalau ini saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari kita, bukti dengan kontradiksi ya. Andaikan banyaknya bilangan prima itu terhingga buah. Terhingga buah itu misalnya banyaknya bilangan prima itu hanya n buah saja. Gitu ya. Nah, eh, kalau begitu kita kita buat bilangan baru ya, sebut saja namanya M. Oke, karena tadi bilangan prima itu hanya sebanyak n buah, berarti bilangan prima itu hanya P1, P2, P3, P4 dan seterusnya sampai Pn. Nah, kemudian untuk mencari kontradiksinya, kita buat bilangan baru yang merupakan hasil dari semua bilangan prima yang diketahui tadi, yaitu P1, P2 sampai Pn, terus kita tambahkan 1. Ya. Nah, jelas bilang ini kita kasih nama aja M ya. Jelas si M ini lebih besar dari semua bilangan prima yang diketahui sebanyak N tadi. Gitu ya. Oleh karena itu, M ini mestilah bukan bilangan prima. Nah, di lain pihak, kalau kita bagi M ini dengan P1, P2, P3, dan seterusnya, akan menghasilkan sisa 1. Gitu. Tuh ya. Jadi kalau kita bagi dengan bilangan prima, nggak akan bisa si M ini. P1 sampai Pn tadi. Karena si P1 sampai Pn tidak bisa membagi M. Jadi kalau misalnya P1 bisa membagi M, maka P1 harus bisa membagi ini. Nah, kalau itu bisa, tapi kan belakangnya ada plus 1. Nah, 1 tidak bisa dibagi P1. P1 itu kan 2 ya, bilangan prima yang pertama. Seperti itu. Nah, tetap. Eh, jadi P1 sampai Pn tidak bisa membagi bilangan prima itu. Tetapi menurut teorema dasar aritmetika, setiap bilangan itu
setiap bilangan bulat atau bilangan asli lah dalam hal ini, pasti dapat dinyatakan dalam perkalian bilangan prima. Atau dengan kata lain, dapat dibagi oleh bilangan prima. Nah, karena pada kasus ini tidak bisa dibagi bilangan prima, artinya ada bilangan prima lain yang lebih besar dari PN. Oleh karena itu, kontradiksi. Dengan demikian, asumsi atau anggapan bahwa bilangan prima ada n buah batal, gitu ya. Seperti itu cara membuktikannya. Nah, ya tentu Anda harus membaca ini secara cermat ya, berulang-ulang. Nah, itu tentang bilangan prima. Sampai sekarang masih menarik karena teorema ini, ilmuwan matematik itu selalu mencari bilangan prima yang lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, salah satu manfaatnya itu untuk membuat sandi yang sulit dipecahkan, ya. Nah, kita bergeser ke berikutnya. Kalau sebelumnya adalah keterbagian atau faktor ya, faktor. Nah, sekarang kita bahas greatest common divisor, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB dari dua buah bilangan A dan B, nah, tapi dua-duanya tidak boleh nol secara bersamaan, gitu ya. Jadi tidak boleh nol secara bersamaan. Jadi A-nya nol, B-nya nol itu nggak boleh. Nah, FPB-nya ditulis begini. Atau sebetulnya cukup sih kayak gini aja. A, B pakai kurung seperti itu ya. Jadi FPB itu adalah bilangan bulat positif terbesar yang bisa membagi A dan B. Gitu. Ya, gitu. Jadi bilangan bulat terbesar yang bisa membagi A dan B. Misalnya, eh, kita mau cari FPB dari 12 dan dari 20 dan 12. Faktor dari atau ya bilangan-bilangan yang bisa membagi 20 atau faktor dari 20 ini. Faktor dari 12 bilangan-bilangan yang bisa membagi 12 kan ini. Nah, di antara itu yang terbesar adalah oke. Ini eh, faktor persekutuannya. Ini satu gitu ya. Dua juga masuk, empat masuk. Dah, berarti faktor persekutuannya satu, dua, dan empat. Mana yang terbesar? Ya empat. Gitu ya. Dengan demikian kita bisa tulis FPB dari 20 dan 4 bersama dengan 12, sorry. Ini 4 gitu ya. Nah, ini bilangan negatif juga bisa dicari begitu. Kemudian beberapa sifat ya. FPB dari A dan B sama dengan FPB dari B dan A. Kemudian FPB itu pasti lebih dari atau sama dengan satu. Jadi yang terkecilnya itu satu. Hingga kalau misalnya Anda ditanya berapa FPB dari 0 dan negatif 10, ya. Ya jawabannya ini nih, yang ketiga ini. Jawabannya ya nilai mutlak negatif 10. Jadi kan harus positif ya. Jadi sama dengan 10. Tetap seperti itu. Jadi yang terkecil FPB itu paling kecil itu adalah satu. Kemudian ini kalau FPB dari A dan B yang masing-masing dibagi oleh FPB-nya ya pasti satu. Dan seterusnya ya sama ini. Ini silakan dipelajari cara membuktikannya. Saya kira mudah karena tadi sudah dijelaskan tentang keterbagian. Ya, modalnya keterbagian. Nah, terkait dengan keterbagian, beberapa hal yang sering salah itu ya terkait dengan ini. Kalau N membagi A kali B, tidak mesti N-nya itu membagi A,
atau N-nya membagi B. Gitu ya. Ini contohnya. Kalau ini ya, 6 membagi 4 kali 9. Betul kan ya? Karena 4 kali 9 itu 36. Tapi kan 6 tidak bisa membagi 4. 6 juga tidak bisa membagi 9. Gitu. Jadi tidak selalu begitu. Silakan dipelajari. Nah, ini ada beberapa eh, latihan soal ya. Eh, Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. N habis dibagi 3. N habis dibagi 9. N habis dibagi 12. N sama dengan 24. N kuadrat habis dibagi 3. N adalah genap dan habis dibagi 3. Syarat eh, syarat yang mana agar himpunan bilangan asli habis dibagi 6. Kalau habis dibagi 6, ya ini ya. Kalau dia bisa dibagi 12, pasti bisa dibagi 6. Nah, yang lain, oh, ini juga masuk nih. Nah, yang lainnya silakan dicari lagi. Kemudian ini untuk setiap bilangan bulat positif, tunjukkan bahwa X pangkat 3 habis dibagi, X pangkat 3 kurangi X habis dibagi 3. Nah, kalau ini kita butuh pemfaktoran ya. Jadi X, aduh, sorry, X pangkat 3 dikurangi X. Intinya kalau mau membuktikan ini harus sama dengan 3 kali suatu bilangan. Nah, ini kita main di pemfaktoran aja. Jadi cara ingat menulisnya itu dari kiri ke kanan. Ini tuh adalah bagian akhirnya. 3K-nya itu. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, gini cara membuktikannya. X pangkat 3 dikurangi X sama dengan X dikali X kuadrat kurangi 1 ya. Itu pakai sifat distributif atau kita faktorkan. X kuadrat kurangi 1 bisa kita tulis sebagai X kurangi 1 dikali X ditambah 1. Ini kan ada X, saya taruh di tengah. Nah, ini adalah ini adalah eh, apa namanya? Tiga bilangan bulat berurutan. Nah, kalau tiga bilangan bulat berurutan, misalnya satu, dua, tiga, kalau dikalikan itu pasti habis dibagi tiga, ya. Atau bahkan dia habis dibagi enam. Gitu. Jadi dari sini kita bisa langsung klaim ya 3 kali K. Gitu ya. Nah, silakan menuliskannya diperbarui. Oke. Nah, yang lainnya bisa dikerjakan sendiri